Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan frozen food yang enak banget. Ini dia dimsum goreng isi keju lumer ala Dapur Naima. Cemilan yang satu ini tuh sempet viral banget ya di mana-mana, dan aku juga sebenarnya udah pernah bikin, tapi kali ini aku bikin lagi dan lengkap dengan saus cocolannya yang rasanya asam manis enak banget. Apalagi ini digoreng ya, jadi bagian luarnya itu crispy, dalamnya lembut, nggak daging, dan ditambah dengan kejunya yang lumer banget. Aku aja pas ngedit ini ngiler banget liatnya, rasanya pengen nyemilin mulu karena emang seenak itu. Ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan karena bisa di frozen. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan bahan utamanya. Aku pakai 500 gram paha ayam yang udah dicincang. Di sini kalau kalian mau ganti dengan dada ayam itu bisa aja, tapi nanti hasil akhirnya, hasil teksturnya itu nggak akan sejuicy kalau kita pakai paha ayam. Sisihkan sebentar daging ayamnya. Selanjutnya aku mau haluskan, mau aku campurkan bahan-bahan untuk bumbu si dimsumnya. Siapkan blender, masukkan 3 siung bawang putih, 1 siung bawang merah yang udah digoreng. Kita masukkan 1 butir putih telur, pastikan kita gunakan yang kondisinya fresh ya. Tambahkan juga bumbu-bumbunya. Ini aku tambahkan 1,5 sendok makan saus tiram, 1,5 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan minyak goreng. Ini minyak gorengnya aku pakai dari bekas numis bawang putih dan juga bawang merah ya. 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh gula pasir. Ini semua bahan untuk bumbunya udah masuk. Langsung aja kita tutup dan ini kita blender hingga halus ya, dan hingga tercampur. Sampai seperti ini udah cukup, bisa dilihat ya, ini semua bumbunya udah tercampur rata. Di sini bahan-bahan untuk bumbu dimsumnya itu aku blender dulu supaya lebih gampang tercampurnya saat nanti diaduk bareng daging ayamnya. Kita ambil lagi tadi daging ayamnya udah kita siapkan. Nah, ini langsung aja kita tuangkan semua bumbunya yang udah dihaluskan. Ini langsung aja kita tuangkan semuanya ya. Lalu ini kita campurkan, kita aduk dulu hingga benar-benar tercampur dengan rata. Di sini aku juga pakai daging ayam yang udah digiling. Kalau kalian mau yang fillet lalu dichopper sendiri itu juga boleh. Kalau bisa dichoppernya juga jangan terlalu halus biar nanti hasil teksturnya masih ada sedikit daging ayamnya. Kita campurkan aja menggunakan sendok ya sampai semua bumbunya itu benar-benar tercampur. Sampai seperti ini udah cukup ya. Bisa dilihat ini adonannya udah tercampur dan udah nyatu juga si bumbu-bumbunya. Lanjut kita masukkan tepung. Di sini aku pakai tepung tapioka 100 gram. Dan aku tambahkan juga 2 batang daun bawang yang udah aku goreng atau aku tumis. Ini opsional aja ya, kalau kalian gak mau pakai itu juga gak apa-apa. Di sini aku pakai biar nanti hasilnya lebih wangi dan juga lebih enak. Kedua bahan terakhir ini sudah kita masukkan, lanjut kita campurkan lagi, kita aduk lagi menggunakan sendok sampai tepung tapiokanya itu tercampur dan menyatu menjadi adonan dimsum. Sampai seperti ini udah cukup ya, udah nggak ada lagi tepung tapioka yang belum tercampur. Ini adonannya udah pas, bisa dilihat ya konsistensinya itu seperti ini, nggak terlalu padat dan juga nggak terlalu lembek. Nah, ini berarti adonan dimsumnya udah siap untuk kita gunakan. Next kita ke tahap pengisiannya. Di sini sudah aku siapkan kulit lumpia. Di sini aku pakai mereknya Vina ya. Dan aku siapkan juga keju quick melt. Di sini aku pakai merek yang Pro Cheese. Langsung aja kita isi. Ini kita ambil secukupnya adonan dimsum biar hasil akhirnya itu mirip seragam. Di sini aku menggunakan sendok ukur ya. Aku pakai ukuran 15 gram. Ini aku ambil lalu kita taruh di bagian tengah agak bawah kulit lumpianya. Dan ini kita lebar-lebarkan aja menggunakan garpu seperti ini. Kalau udah cukup, tengahnya langsung kita kasih dengan isian keju quick meltnya ya.
Kita kasih, lalu bagian atasnya ini kita kasih lagi dengan adonan dimsumnya. Ini takarannya sama ya, 15 gram. Jadi untuk satu buah dimsum ini aku pakai adonannya itu 30 gram. Kalau kalian mau hasilnya itu lebih kecil-kecil boleh dikurangin aja. Dan kulit lumpianya juga pakai yang agak kecil ukurannya itu juga boleh banget. Taruhnya seperti ini ya, di atas pas kejunya, lalu kita lebar-lebarkan. Dan kalau udah ini langsung aja kita lipat seperti ini ya. Lipatnya juga kayak biasa aja, gampang banget. Kita lipat bentuknya itu agak persegi. Dan saat lipat kanan kirinya itu jangan lupa kita kasih perekatnya ya. Untuk perekatnya ini cuma dari larutan tepung terigu dan juga air. Kita kasih secukupnya aja seperti ini. Lalu bagian atasnya yang terakhir itu jangan lupa kita kasih juga. Dan langsung kita lipat. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Bentuknya itu pas dan menurut aku ini ukurannya juga pas banget ya. Lalu tinggal kita lakukan aja hingga selesai. Setelah dibentuk, ini langsung aja dimsumnya kita kukus dulu sampai matang sekitar 15 menitan. Ini dikukus dulu karena untuk jualan frozen food ya, dan karena ukuran dimsumnya itu agak tebal. Nah, ini untuk dandang kukusannya aku alasin dengan baking paper ya, biar dia nggak lengket. Atau kalau mau dioles dengan minyak aja itu juga boleh. Jadi dikukus dulu lebih aman supaya pada saat digoreng itu benar-benar matang sampai dalam. Sambil menunggu dimsumnya kita kukus, selanjutnya aku akan buat saus cocolannya dulu. Di sini aku pakai 6 siung bawang putih, 7 buah cabai merah keriting dan juga 6 buah cabai rawit. Nah, di sini mau aku chopper dulu ya. Kalau mau di blender itu juga boleh. Kalau aku di sini di chopper aja ya, karena aku mau ada tekstur cabenya gitu. Nah, cabai dan bawangnya udah kita chopper, kemudian kita tumis sampai cabenya itu benar-benar matang dan gak bau mentah lagi. Nah, kalau udah matang, langsung kita masukkan air. Ini aku masukkan 400 ml. Kemudian di sini aku tambahkan dengan saus tomat. Aku pakai 2 sendok makan, 1 sendok makan saus cabai, dan juga ini aku tambahkan seasoning, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kita campurkan, ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Dan jangan lupa ini kita tes rasa lagi ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini dimasak aja sampai sausnya itu mendidih atau matang. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, untuk pengentalnya di sini aku pakai larutan tepung maizena supaya sausnya itu nggak terlalu encer. Maizenanya ini aku cukup pakai 1,5 sendok makan aja, dilarutkan dengan sedikit air. Lalu sausnya tinggal diaduk aja dan ini dimasak sebentar sampai dirasa cukup mengental. Nah, ini sudah jadi ya, saus cocolannya udah jadi, rasanya itu asam manis pedes enak banget. Bisa kita sisihkan dulu dan kita biarkan hingga dingin. Nah, di sini juga dimsumnya itu udah matang ya. Kalau mau di frozen, di tahap ini langsung aja dikemas ya. Pokoknya pastikan dimsumnya itu udah benar-benar dingin ya pas mau dikemas. Habis dikukus kita tunggu dingin dan mau langsung digoreng itu juga bisa banget, boleh banget pastinya. Di sini kita gunakan minyaknya itu yang agak banyak ya. Kita gunakan api sedang aja. Lalu kita masukkan dimsumnya satu persatu dan kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Nah, misalnya kalau kalian mau konsumsi sendiri jadi nggak dijual, habis dibentuk dengan kulit lumpia bisa banget langsung digoreng, tapi pastikan kita gunakan apinya itu di api kecil aja supaya daging ayamnya itu benar-benar matang sampai ke dalam. Tapi kalau mau lebih aman ya kita kukus dulu ya. Ini pun setelah kita kukus, pas aku goreng kayak gini juga hasilnya tetap crispy ya, asalkan kita gorengnya sampai kecoklatan seperti ini. Nah, ini coklatnya udah pas banget ya, bisa langsung aja kita angkat.
Menggoreng dimsum ini juga nggak perlu lama ya, sampai warnanya kecoklatan kayak gini aja udah cukup. Bisa langsung aja kita angkat, kita tiriskan, dan dimsum goreng keju lumernya ini sudah siap untuk kita sajikan bareng dengan saus cocolannya yang tadi udah kita buat. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Dimsum goreng isi keju lumer ala dapur Naima. Ini beneran ya, rasanya enak banget. Luarnya itu crispy, walaupun dikukus dulu hasilnya tetap crispy banget ya, renyah di luar. Dan di dalamnya itu lumer banget, kejunya melted dan ayamnya itu juicy, lembut. Rasanya juga enak, manis dari daging ayamnya itu masih berasa ya, masih fresh banget dan juga gurih. Ini aku cobain ya, pas aku belah tuh kejunya beneran lumer banget ya, seenak itu. Dan aku makan bareng dengan saus cocolannya yang tadi udah kita buat. Ini enak banget, asam manis seger gitu. Pantesan ya cemilan yang satu ini tuh viral banget, karena emang seenak itu, cara buatnya juga gampang. Dan pastinya ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan, apalagi bisa di frozen. So, semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.